Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja penyampaian materi. Yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertentangan sosial dan integrasi masyarakat. Dalam pertentangan sosial dan integrasi masyarakat, di sini ada beberapa poin yang kami akan jelaskan. Yang pertama, ada perbedaan kepentingan. Yang kedua, prasangka dan diskriminasi. Yang ketiga, pertentangan sosial dan ketegangan dalam masyarakat. Yang keempat, masyarakat yang berbeda dan integrasi nasional. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, integrasi nasional. 1. Perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan merupakan suatu pembahasan pertama yang dapat ditimbulkan dari perilaku perorangan yang dilakukan karena adanya dorongan supaya kepentingannya itu terpenuhi. Secara umumnya, psikologis ini terbagi menjadi dua, yaitu kepentingan dan kebutuhan psikologi. Karena itu, individu sendiri memiliki arti bahwa individu itu tidak ada yang serupa. Di antaranya aspek-aspek pribadi baik jasmani dan rohani, karena itulah munculnya perbedaan individu. Kepentingan sendiri terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, kepentingan dalam mendapatkan perhatian. Yang kedua, kepentingan dalam menjaga harkat dan martabat. Yang ketiga, kepentingan dalam mendapatkan kedudukan yang terbaik. Yang keempat, kepentingan pribadi namun meminta bantuan kepada orang lain. Yang kelima, kepentingan dalam mendapat kepercayaan di dalam suatu wilayah atau kelompok. Yang keenam, kepentingan dalam mendapat pengawasan. Yang ketujuh, kepentingan dalam mendapatkan kejayaannya sendiri. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu kepentingan dalam mendapatkan prestasi yang serupa. Kemudian yang kedua yaitu prasangka dan diskriminasi. Prasangka dan diskriminasi, keduanya mempunyai referatnya. Di antara keduanya memiliki dampak yang buruk dan merugikan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan integrasi masyarakat. Prasangka dan diskriminasi juga memiliki perbedaan, yaitu prasangka berarti merujuk kepada sikap dan diskriminasi berarti merujuk kepada perilaku. Oleh karena itu, disebutlah dengan tidak realitas. Salah satu penyebab terbentuknya prasangka dan diskriminasi yaitu disebutkan dengan terjadinya perkembangan sonokultural dan situasional. Prasangka juga terjadi lewat diri sendiri terhadap orang lain dan kelompok tertentu apabila terjadinya rendahnya suatu status maupun PHK, yaitu yang pertama bersumber dari faktor kepribadian, yang kedua terbentuknya keyakinan dan kepercayaan agama, yang ketiga berusaha meminimalisir prasangka dan diskriminasi, yang keempat memaksimalkan situasi sosial ekonomi, yang kelima menambah peluang belajar, yang keenam memiliki sifat sosial dan lapan, dan yang ketujuh etnosentrisme. Baiklah, pemateri selanjutnya yaitu yang akan dilanjut oleh Priyanti. Kepada Priyanti dipersilakan. Pertentangan sosial dan ketegangan dalam masyarakat. Pertentangan sosial merupakan suatu konflik yang terjadi dalam sebuah kemasyarakatan yang mana pertentangan tersebut dapat dipicu oleh beberapa faktor yang diantaranya rasa ketidaksenangan dalam individu maupun bermasalah. Yang kedua yaitu rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan. Yang ketiga yaitu perbedaan pendapat serta adu domba antara di berbagai bidang seperti bidang politik, agama, suku, serta budaya. Konflik atau pertentangan ialah suatu tingkah laku yang dibedakan atau emosi-emosi tertentu yang biasanya sering dihubung-hubungkan. Konflik dapat terjadi dalam suatu lingkup kemasyarakatan yang sempit, individu sampai kepada yang luas atau masyarakat. Tentunya suatu konflik harus diatasi dengan berbagai cara agar tidak lamanya suatu permasalahan itu terjadi. Berikut cara-cara untuk mengatasi konflik. Itu yang ada 6. Yang pertama yaitu elimination, yaitu yang merupakan salah satu pihak yang mengundurkan diri. Yang kedua yaitu subjugation, pihak yang dapat memaksa pihak lain untuk bisa taat. Yang ketiga yaitu majority atau ruler, menentukan voting dengan memperoleh suara terbanyak untuk mengambil keputusan. Yang keempat yaitu minority consent, kemenangan atas kelompok mayoritas, akan tetapi kelompok dari minoritas tidak merasa terkalahkan. Yang kelima yaitu conference atau kompromi, suatu kelompok untuk dapat menyelesaikan masalah. Yang keenam dan yang terakhir yaitu integration,
yaitu pendapat-pendapat yang bertentangan dengan yang sudah didiskusikan maupun yang sudah dipertimbangkan. Jadi pertentangan itu sama aja kayak atau seperti konflik, yaitu permasalahan. Dan permasalahan-permasalahan tadi dipicu oleh beberapa faktor. Nah, yang seperti rasa ketidaksenangan dalam individu maupun bermasyarakat, terus rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan, terus perbedaan pendapat serta adu domba antara di berbagai bidang seperti bidang politik, agama, suku, serta kebudayaan. Selanjutnya yaitu golongan-golongan yang berbeda dan integrasi nasional. Masyarakat majemuk dan nasional Indonesia. Indonesia dapat digolongkan sebagai warga yang mengenal perbedaan yang terdiri dari suku, bangsa, atau golongan, bisa menjadi satu kemampuan nasional dengan bentuk negara Indonesia. Integrasi. Warga negara memiliki wilayah terbesar dan memiliki sistem budaya lebih dari satu. Di bawah ini beberapa sistem yang dijalankan di Indonesia. Yang pertama, yaitu ada 4. Yang pertama itu sistem kebudayaan daerah, sistem kebudayaan dan kepercayaan agama. Nomor 3, sistem kebudayaan nasional. Dan yang terakhir, sistem kebudayaan internasional. Selanjutnya yaitu beberapa sistem tadi adalah unsur dari kebudayaan negara, maka perlu adanya upaya untuk mempelajari suatu golongan diantaranya, yaitu kebudayaan atau kekuatan nasional dalam kebudayaan antar suku bangsa atau wilayah. Kebudayaan suku bangsa atau wilayah dalam kebudayaan suku bangsa dan wilayah lainnya, yaitu internasional. Beberapa penyebab terjadinya hambatan integrasi antara lain. Penyebabnya itu, yang pertama itu menuntut atau mengklaim atas kekuasaan suatu daerah yang diakui saya. Yang kedua yaitu isu tidak jelas. Yang ketiga isu tentang agama. Yang keempat etlinocentrim dan prasangka. Yang kelima yaitu integrasi sosial. Dapat disimpulkan bahwa terdapat kesepakatan dari semua anggota penduduk dan penduduk secara besar-besaran dan menghasilkan suatu konsensus yang memiliki nilai tinggi. Selanjutnya yaitu integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan suatu permasalahan yang ada di negara atau nation yang terjadi di dunia. Perbedaannya adalah dari suatu permasalahan yang sedang dijalankan. Yang pertama yaitu permasalahan integrasi nasional. Dalam permasalahan yang paling utama di integrasi nasional adalah memiliki pendapat dan pandangan berbeda tentang perilaku di dunia, dan dalam menanggapi tujuan yang munculnya berasal dari ideologi. Yang kedua yaitu dalam konteks permasalahan yang kedua, masalah yang muncul akibat situasi masalah majemuk yang terbentuk dari beberapa kelompok etnis seperti penduduk negara dan luar negara. Menurut Hasya Bakhtiar, kelompok etnis suku-suku bangsa adalah nation penduduk dalam negara yang dibentuk sebagai proklamasi nation atau kenegaraan. Yang ketiga yaitu memiliki permasalahan teritorial, wilayah yang berulang-ulang bergerak sangat jauh, terlebih dengan negara yang memiliki kebutuhan
arus lalu lintas di antara dua benua dan dua samudra dengan situasi yang baik dalam kebersamaan antar kelompok etnis tertentu. Yang keempat, yaitu dari segi perkembangan kehidupan dan perkembangan politik yang berpengaruh dalam menanggapi integrasi nasional. Charles Lear Taylor dan Michael C. Hudson mencatat bahwa indikator penyebab terjadinya demokrasi atau kerusuhan dalam suatu perkembangan politik sehingga meningkatkan angka kematian karena kekerasan. Upaya pendekatan di luar dari perbedaan kelompok ini terdiri memiliki potensi untuk mengarah ke dalam integrasi dengan cara silang menyilang. Upaya minimalisir kesenjangan antara lain yaitu menjadikan kebudayaan daerah sebagai kebudayaan nasional dan menetapkan bahwa Indonesia adalah bahasa nasional. Kedua, dengan pendidikan dan perundang-undangan yang berlaku untuk negara dan pelajar di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu integrasi nasional dan perspektif. Dalam upaya pendekatan ini, kelompok itu memiliki potensi untuk mengarahkan ke dalam integrasi dengan cara itu silang menyilang. Yaitu contohnya itu menjadikan kebudayaan daerah sebagai kebudayaan nasional. Lalu dengan pendidikan, perundang-undangan, dan integrasi nasional. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.